Kita akan, coba untuk membahas 2 materi di sini, yaitu perubahan lahan dan prediksi tutupan lahan. Jadi seorang planner tadi seperti yang saya udah, beritahu, planner itu harus lihat bagaimana trennya sebuah kota, sebuah wilayah, sebuah desa, perubahan lahannya seperti apa. Nah, dari tren ke belakang, jadi kita mempelajari, tutupan lahan yang tahun-tahun sebelumnya, sekarang kita tahunnya 2023. Nanti kita melihat di 2015 seperti apa, 2010 seperti apa, bahkan di tahun 2000 atau tahun 90 kita lihat nanti, oh perkembangannya seperti apa. Nah, dari data-data seperti itu kita bisa mengekstrak informasi gimana sih tren si perubahan lahannya. Kemudian setelah kita dapat trennya, kita bisa, memprediksi tutupan lahannya. Sebagai planner salah satu outputnya adalah kalian nanti ditugaskan untuk membuat pola ruang, struktur ruang di rencana tata ruang, apakah nasional, provinsi, kabupaten, kota, ataupun rencana detail tata ruang. Nah, biar kita bisa lebih, gampang, lebih mudah untuk bikin pendekatan pola ruang 20 tahun ke depan itu seperti apa, 10 tahun, ke depan itu seperti apa, kita coba nih memprediksi. Jadi kalau di kependudukan kita punya, misalkan jumlah penduduk di tahun 2015, 2016, 17, kita bikin regresi linear sederhana atau bunga berganda, kita bisa dapat prediksi jumlah penduduk di 2030, 2040. Sama sama tutupan lahan juga, kalau kita punya beberapa time series data tutupan lahan, sebelumnya, ya misalkan 2015, 2020, nah minimal ada 3 tahun tutupan lahan, nanti kita bisa memprediksi di 2040 itu tutupan lahannya seperti apa sih, di 2050 itu seperti apa. Nanti kita bisa bikin skenario, apakah skenario bisnis as usual atau melihat trennya aja, atau sebagai planner nanti kita bisa mengintervensi, oh, nanti di sini ada kawasan industri yang ini misalkan, seperti apa perubahannya kalau misalkan di sini diletakkan kawasan industri. Oh, di sini ada misalkan saya bikin constraint bahwa di sini adalah ruang terbuka hijau, nggak boleh berganti, fungsinya, nggak boleh jadi pemukiman, nggak boleh jadi pertanian, tetap menjadi si, RTH. Nah, seperti apa sih nanti di 2040, seperti apa di 2050, kita bisa memprediksi. Nah, cuman sebelum kita memprediksi tutupan lahan, ya kita lihat dulu bagaimana sih, perubahan lahan. Nah, ini ada salah satu grand teori yang namanya land use, transition model atau land use transition theory, yaitu teori transisi penggunaan lahan, menjelaskan tentang perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Nah, ternyata ya, ini memang dari dulu memang udah ada yang meneliti tentang si perubahan. Teori ini mengasumsikan perubahan penggunaan lahan merupakan hasil interaksi antara faktor seperti sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Di sini, disebutkan ada tiga tahapan, dari, perubahan, transisi, penggunaan lahan, yaitu yang pertama ada yang namanya fase tradisional, yang kedua adalah, fase, transisi, kemudian ada yang namanya fase modern. Jadi kalau untuk fase tradisional ini penggunaan lahannya masih didominasi oleh pertanian dan kegiatan lainnya bersifat tradisional. Ya seperti ini nih, dominannya masih tadi, pertanian. Kemudian ada fase transisi, penggunaan lahan mulai beralih dari pertanian ke kegiatan industri dan perumahan. Dan yang terakhir adalah fase modern, yaitu penggunaan lahan didominasi kegiatan modern seperti industri, perdagangan, dan, perumahan. Jadi kalau di Bandung mungkin ini udah, masuk ke mode fase modern gitu. Nah, nanti ya kalian harus mengidentifikasi dulu setiap, wilayah mungkin, berbeda, fase-fasenya. Apakah masih di, fase tradisional mungkin di daerah-daerah Papua belum maju dan segala macam, atau di Sumatera itu sebagian masih fase transisi belum modern, atau di kota-kota besar di Indonesia, Bandung, Jakarta, Medan, Surabaya, itu masuk ke fase modern. Nah, ini fase-fase seperti ini harus
harus kita tahu. Jadi ya nanti kalau kalian mengekstrak, data-data tutupan lahan, kita bisa mengidentifikasi udah masuk ke mana sih fase-fase seperti ini. Kemudian, selanjutnya ini nah, saya mau ngebahas tadi kalau tadi ada transisi dan segala macam, berarti kita melihat ke belakang. Nah, sekarang kita melihatnya ke depan nih. Kita bisa melakukan, prediksi tutupan lahan. Ini beberapa, penelitian yang saya udah lakukan sama, teman-teman mahasiswa dan, dosen. Ini adalah melakukan yang pertama itu, Cellular Automata for Cirebon City and, Land Cover Development Prediksi. Jadi saya dari satu contoh kasus, ini contoh kasus, dari, tugas akhirnya, Fanji angkatan 2017 atau 16 saya lupa. Dia memprediksi tutupan lahan ke depannya. Yang pertama saya hanya ingin cuman, memprediksi bagaimana sih perkembangan lahannya. Nah ini, untuk yang penelitian yang ini. Kemudian untuk yang penelitian yang kedua, saya ingin memprediksi dari tutupan lahan tersebut, saya mau bandingkan dengan rencana tata ruangnya. Apakah, tutupan lahan prediksi nanti di 2035 ketika RT/RW itu berakhir, itu mirip pola ruangnya? Apakah ada yang, berbeda jauh? Nah, itu nanti kita lakukan evaluasi. Jadi, ini yang bisa kita lakukan sebagai orang planner untuk memprediksi, kita bisa memprediksi arah perkembangannya seperti apa, biar kita bisa mengantisipasi, oh arahnya misalkan Bandung itu lebih, mengarahnya perkembangan lahannya itu ke utara. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya nanti, hutan-hutan di utara pasti akan habis, nanti kita akan lihat, seperti apa. Nah, ini, untuk sejarahnya ini ada yang namanya, saya ada typo, ini ada yang namanya cellular automata muncul sebagai salah satu pendekatan model dinamis paling awal. Itu dikembangkan oleh John, von Neumann itu tahun 1940-an dan, Stanislaw Ulam. Kemudian tahun 60-an itu dikembangkan oleh yang namanya John Conway. Dia mengembangkan, Game of Life, mempresentasikan ruang sebagai sebuah, piksel. Nah, kemarin kan ingat bahwa citra satelit itu, adalah, nilai terkecilnya piksel. Nah, makanya nanti si tutupan lahan kita bisa ubah menjadi piksel, nanti kita akan, main-main yang namanya game of, life. Sementara yang paling baru ada yang namanya agent based model, merupakan model komputasi untuk mensimulasikan tindakan interaksi suatu entitas berdasarkan karakteristiknya untuk memahami perilaku atau suatu sistem. Nah, ini, jadi, tutupan lahan nanti dianalogikan sebagai nilai piksel-piksel seperti ini. Nah, misalkan ada, ini tutupan lahannya P, nah si P ini pasti kalau untuk, teorinya namanya cellular automata, si P ini akan dipengaruhi oleh piksel-piksel sampingnya. Misalkan di tengah ini adalah hutan nih yang warna biru, kemudian di samping-sampingnya di sini ada, pemukiman, ada misalkan perkebunan, ada yang lain-lain, nanti kemungkinan besar ya si itu akan dipengaruhi, mungkin bisa berubah karena di sampingnya ada pemukiman, ada misalkan, kebun, ada tambak, dan lain-lain. Nah, contohnya ini, misalkan awalnya pikselnya nilainya 1,00000010. Nah, kalau nanti kita prediksi yang nol ini akan berubah. Kenapa yang nol itu akan berubah? Karena di sebelah nol ini ada satu. Kemungkinan si nol itu nanti ke depannya dia akan berubah menjadi satu seperti ini. Jadi ini nilainya satu. Sementara yang di ujung ini, yang nol ke bawahnya nol, ke kirinya nol, ya mungkin dia nggak akan berubah, tetap aja terus jadi nol. Berbeda lagi kalau misalkan yang asalnya nol ini, di atasnya ternyata ada nilai satu, kemungkinan ke depannya ya akan berubah menjadi satu ya. Makanya ya ini dilihat di sel tetanggaannya. Kalau tetangganya misalkan di sebelahnya itu pemukiman, hutan itu akan lebih cenderung nanti berubah menjadi pemukiman. Kalau misalkan di sebelahnya hutan tersebut adalah misalkan, kebun, ya mungkin kemungkinan besarnya adalah berubah menjadi kebun. Nah,
Kemudian ini nih, if a cell has a state of zero and at least one of, its neighbor has a state of one, the cell has changed its state to one. Jadi ketika, asalnya nol, kemudian tetangganya ada satu, dia akan kemungkinan berubah menjadi satu. Kemudian if a cell has a state of one and at least two of, its neighbor have the state one, the cell change itu nol, bisa juga seperti ini. Jadi representasi sistem ke dalam, susunan sel grid, secara teratur sel adalah unit diskrit yang mewakili spasial. Jadi, aturan paling dasarnya ya setiap sel memiliki 2 kemungkinan, apakah itu nilainya 0, apakah itu nilainya 1, kemudian ada rules atau aturan akan bergantung pada nilai ketetanggaannya atau neighborhoods. Jadi prosesnya dinamika yang ditunjukkan oleh sel otomata, serupa dengan proses alami dalam reproduksi self reproduction atau evolusi von Neumann. Nah, ini contohnya, jadi, saya ambil video dari YouTube seperti ini. Jadi ketika ada, sel seperti ini, nanti si sel-sel yang hitam itu bisa tumbuh atau berkembang. Ini masih bikin selnya misalkan warna hitam seperti ini. Nanti setelah dimodelkan ya, sel ini ya akan bisa berkembang seperti ini. Jadi, yang asalnya nilai 0, 1 hanya nilai, yang satu itu hitam, yang 0 itu putih, setelah kita modelkan dan segala macam, itu nanti nilainya bisa berubah seperti ini. Nah, kemudian juga kalau dilihat yang kiri, ini ada namanya hukum pertama geografi atau Tobler Law. Di sini dia disebutkan bahwa everything is related to everything else, but near thing are more related than distant thing. Jadi dari hukum si Tobler ini dikatakan bahwa segala sesuatu itu pasti berhubungan nih. Tapi kalau ada benda yang, dekat, itu pasti lebih berhubungan, but near thing are more related than distant thing. Jadi yang benda-benda yang dekat itu akan lebih berhubungan mempunyai hubungan yang erat, dibandingkan ada 2 benda yang berjauhan seperti ini. Seperti kalian PDKT sama, perempuan, pasti kalau misalkan PDKT kalian pasti harus deket kan, dibandingkan kalau PDKT tapi kalian nggak pernah, ngajak jalan, nggak pernah, ngajak misalkan belajar bareng, hanya cuman lihat-lihatan doang, ya pasti akan lebih dekat yang tadi, yang belajar bareng, yang misalkan, ngajak makan bareng, ya ini. Jadi akan berhubungan dengan, ini, but near things are more related than the distant thing. Nah, ini hukum pertama, ya geografi. Nah, ini yang dekat ini pasti akan lebih, berkoneksi, berhubungan dibandingkan dengan yang, jauh-jauh ini titiknya. Kemudian, di selain seluler automata, ini juga kalau untuk prediksi tutupan lahan, ini ada yang, kita pakai konsep namanya Markov chain. Model rantai Markov menggunakan proses stokastik untuk menggambarkan kemungkinan suatu kondisi. Jadi, ini misalkan agrikultur sama forest, karena ini saling berdekatan, kemudian, sama si pendekatan Markov chain ini dihitung ketika, agrikultur ini berubah menjadi forest, hutan, perkebunan itu menjadi forest, kemungkinannya berapa sih? Oh, kemungkinannya hanya 0,3. Kalau pasti dia nilainya 1, tapi di sini, dihitung sama, algoritmanya si Markov chain, agrikultur ke forest itu kemungkinannya hanya 0,3 atau 30%. Oh, agrikultur tetap ke agrikultur itu kemungkinannya 0,6%, jadi nggak berubah, jadi 60%, sorry. Kemudian agrikultur berubah menjadi urban, dia kemungkinannya 0,1 atau 10%. Jadi, selain tadi melihat ketetanggaannya seperti ini, lihat di kiri kanannya ada apa, kemudian dihitung juga kemungkinan berubahnya. Oh, ini 60%, ini 10% kalau dari agrikultur ke urban, dari agrikultur ke forest itu cuman, 30%, nanti baru kita simulasikan si sel yang di tengah-tengah ini, itu dia akan berubahnya menjadi apa sih? Apakah menjadi agrikultur, menjadi tadi si pemukiman, menjadi hutan, dan seterusnya.
Nah, kemudian ini prinsipnya adalah mengkodekan hubungan korelatif antar satu atau beberapa variabel penjelasan dan variabel terkait secara probabilistik. CA probabilistik pada dasarnya berbeda dari pendekatan CA sebelumnya. Aturan transisi bergantung pada kumpulan data perubahan variabel di masa lalu dengan menggunakan pendekatan berbasis statistik. Mengasumsikan bahwa satu variabel dapat disegmentasikan ke dalam berbagai kondisi state dan pergerakan antara kondisi dapat ditentukan untuk beberapa periode pengamatan di masa lalu. Selanjutnya diringkas dalam matrik probabilitas transisi. Nanti hasilnya ini angka-angka berupa matriks, balik lagi ada kita coba-coba matriks, output-nya matrik ya, ini ada misalkan nilainya 0,9, 0,95, oh dari urban ke forest ini, peluangnya 0,0, nggak mungkin tuh yang asalnya udah rumah, ternyata setelah dihitung sama si Markov chain ini, nggak mungkin, ada peluang dari yang asalnya urban pemukiman menjadi forest. Nah, ini tergantung data kalian, tergantung misalkan nanti di daerah kalian seperti apa. Nah, ini saya tinggal masuk ke contoh-contohnya aja, ini yang tadi saya ambil dari presentasinya webinarnya di BRIN. Nah, ini saya ngambil, data dari pemodelan yang namanya land use sim, dari ITS. Ini saya punya 2 tutupan lahan tahun 2010 dan 2015. Saya ingin memprediksi tahun year 2033 seperti apa nih. Ini 2015 seperti ini, yang warna merah pekat ini adalah, daerah urban fabric, kemudian yang merah biasa ini ada discontinue high dense urban fabric, kemudian yang agak pink adalah low dense urban fabric, jadi pemukiman yang, kepadatan rendah. Kalau saya lakukan, simulasinya nantinya seperti ini, yang hijau itu adalah ya ruang terbuka hijau, kemudian sampai ke 2033 seperti ini. Yang paling kelihatan ini di sini, coba lihat ya, asalnya di 2011, ya di sini yang merah-merahnya itu nggak ada, ini masih banyak tanah kosong, tapi setelah kita simulasikan dari data 2 tutupan lahan, kita bisa memsimulasikan seperti ini. Ada perkembangan si pemukiman seperti ini. Jadi kita tahu nih, oh perkembangan setelah kita lihat, kita modelkan si tutupan lahannya itu ternyata si pemukimannya sampai sini nih. Ya nanti, dengan, pertimbangan, yang lain juga bisa kita nanti bikin pola ruang. Oh pola ruangnya untuk pemukiman nggak sampai sini nih, ternyata cukup sampai sini aja, misalkan seperti itu. Nanti ya akhirnya seorang planner akan lebih mudah untuk membuat, arahan-arahan, pola ruang di yang akan datang. Ini saya ambil dari, dosen ITS. Nah, kalau ini adalah, contoh di Bandung, ini yang saya lakukan sendiri. Ini saya cuman punya data 90, 2009, kemudian 2017 itu untuk memvalidasi modelnya, kemudian setelah itu saya memprediksi tutupan lahan tahun 2031 seperti apa. Ini data-datanya saya cuman butuh data tutupan lahan 90, tinggal saya download dari, Art Explorer, Landsat ya tahun 90, Landsat 2017, kemudian ini ada faktor-faktor, pendorong namanya driving force, ada distance from road, jadi jarak dari jalan, kenapa jarak dari jalan itu berpengaruh, karena ya ketika udah ada jalan biasanya lahan kosong itu akan berubah menjadi pemukiman karena udah ada aksesibilitas orang ke sana, ya orang lihat, "Oh, di sini ada tanah kosong, nggak ada yang punya, ya udah saya bangun pemukiman dan segala macam." Makanya ini ada distance, from road, kemudian kemiringan, orang-orang kadang-kadang nggak mau membangun di kemiringan yang lebih dari misalkan, 20%, 25%, ataupun si ketinggiannya. Nah, hasilnya seperti ini, kalau kita lihat, nah ini perubahannya di Bandung Utara nih, yang asalnya hijau berubah menjadi kuning, ya kalau kita nggak melakukan apa-apa ternyata ya secara alamiah orang-orang di tengah kota Bandung itu udah padat banget,
ternyata ya salah satu alternatifnya adalah mengkonversi daerah Bandung Utara nih. Bandung Utara sebenarnya kan daerah, kawasan lindung nih. Nah, itu nih kalau misalkan kita tidak bisa mengantisipasi daerah Bandung Utara ini sampai 2031 itu akan berubah menjadi pemukiman semua ya. Kelihatan tuh banyak, kafe-kafe sekarang, kemudian pokoknya daerah-daerah terbangun, hotel dan segala macam udah berubah semua nih di daerah Bandung Utara. Atau misalkan ini di daerah Ujung Berung ataupun di Gede Bage, ini akan, sedikit, terkonversi, seperti ini. Jadi ini adalah model-model yang kita akan bisa coba lakukan, tools-nya sudah ada, datanya sudah ada, tinggal kita lakukan saja, kemudian nanti hasil output-nya baru mau diapakan sih hasilnya. Nah, seorang planner nanti akan banyak bermain di sana. Kemudian ini secara kuantitas bahwa ada, kenaikan pemukiman dari tahun 90 cuma 5.000 hektar, 2010 6.000 hektar, 2017 sekitar 8.000 hektar, di 2031 ternyata nggak naik banyak nih, cuma naik 400 hektar. Kenapa? Ya karena di Kota Bandung itu udah padat banget, udah nggak ada yang bisa berkonversi, yang bisa terkonversi hanya di daerah utaranya aja nih, yang di 2017 ini masih agak ijo, di 31 di sini sudah, ya kuning semua, berarti ke daerah pemukiman. Nah, kemudian ini yang dilakukan oleh mahasiswa angkatan 2018 18 kalau nggak salah, dia memprediksinya adalah untuk kawasan hutannya. Ini misalkan ini, oh existing 2021-nya seperti ini, mau memprediksi sejauh mana sih hutan itu terkonversi, hutan itu, berubah dari hutan lindung menjadi pemukimannya yang warna merah di 2036. Nah, asalnya hutannya, yang ijo-ijo itu masih, luas seperti ini dan pemukiman juga hanya seperti ini, ternyata ya kita prediksi bisa di 2036 ini pemukimannya makin banyak, kemudian hutannya juga, makin tergerus. Jadi kita bisa melihat dari 2 sisi nih, kalau tadi dari sisi pemukimannya, sekarang, oh saya mau lihat dari sisi hutannya, karena ini, kajiannya untuk kajian hutan. Jangan sampai nanti orang-orang kehutanan, dinas kehutanan itu diem aja lihat yang seperti ini. Oh ternyata kalau diem aja nanti si hutannya akan terkonversi semua sama pemukiman. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang kehutanan? Nah, ini juga salah satu masukan dari orang planner nih. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Nah, itu, kalau untuk materi, minggu ini, karena nggak akan terlalu banyak kalau online terlalu lama biasanya, akan terlalu banyak bosen. Nah, cuman karena ini online, saya, sebenarnya masih ada sekitar waktu 30 menit. Nah, saya pingin kalian cari satu paper tinggal kalian carinya banyak, misalkan di sini misalkan saya chat kalian, mana WhatsApp webnya, nih kalian, tinggal masuk ke sini, mana SIP, nah nah itu ada scholargoogle.com, tinggal kalian masukin, kata kuncinya misalkan perubahan lahan, prediksi perubahan lahan, nanti, saya share screen lagi deh kalau gitu, mana share screen mana, share screen, oh ini. Nah ini misalkan saya mau buka yang ini, kemudian misalkan, eee eee, prediksi tutupan lahan. Kemudian kalian tinggal download, oh ini misalkan ada prediksi tutupan lahan di Kecamatan Sirimau, Ambon menggunakan seluruh otomata, misalkan seperti ini. Nah kalian tinggal, baca. Kemudian kalian tinggal rangkum, misalkan di PPT kalian bikin beberapa halaman, yang pertama itu misalkan, pendahuluan, metodologi, kemudian hasil. Pendahuluannya ini biasanya, teori-teori atau, kajian terdahulu. Kemudian kalau misalkan metodologi bisa aja, ini data
yang digunakan data, kemudian alur pengerjaannya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, output. Seorang satu kalau ini, jadi tinggal searching aja di, Google Scholar, seperti ini tinggal klik itu pasti udah muncul semua. Bebas kalian bikin aja, kemudian bikin di PPT cukup 3 sampai 5 halaman aja, tinggal kalian download misalkan seperti ini, kalian, resumekan teori-teori yang dipakai seperti apa dan segala macam, kajian-kajian yang terkaitnya seperti apa, kemudian nanti datanya seperti apa, saya download dulu deh, biar cepet nih. Oh, bisa keluarin. Sebentar. Nah, misalkan ini nih, analisis prediksi tutupan lahan menggunakan CA Markov di Das Wairuhu, Kota Ambon. Nah, pendahuluannya dia ada, eee tentang perubahan iklim, kemudian di sini ada tentang, memprediksi perubahan lahan oleh Putri dan Supriyana, kemudian data-datanya, oh datanya ini, kemudian metodologinya seperti apa, oh ini ada di tadi si driving force-nya, kemudian, metodologinya ini si, dari citra, kemudian diinterpretasi, kemudian ada tutupan lahan, baru model tutupan lahan. Hasilnya seperti apa, nanti ya ini nih, hasilnya prediksi 2022 seperti apa, dan prediksi 2031 seperti apa. Cukup bikin, PPT 3 sampai 5 halaman. Kemudian kalau sudah, saya nanti sediakan, wadahnya untuk di-upload di e-kuliah gitu. Karena waktu masih punya 30 menit, saya nggak akan terlalu lama-lama untuk ngasih materi biar nggak terlalu bosan. Oke, untuk materi ini ada yang mau ditanyakan atau,